Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zai Maulana, NIM 19558, akan menjelaskan sebuah tugas praktikum saya tentang advanced sorting. Di sini berhubung NIM saya genap, jadi saya akan mengimplementasikan algoritma dari merge sort untuk nama, self sort untuk NIM, quick sort untuk nama. Di sini sortingnya menggunakan sorting object, yaitu berupa mahasiswa. Ya, langsung saja kita membuka NetBeans. Ya, ini adalah tampilan dari NetBeans saya. Di sini saya telah membuat class objeknya, namanya mahasiswa, dengan deklarasi NIM, nama asal, bertipe long, string, dan akses private. Di sini ada konstruktornya, namanya mahasiswa, parameternya NIM, nama dan asal, sama. Ini inisialisasinya sama NIM sama dengan NIM, nama sama dengan nama, asal sama dengan asal. Kemudian di sini ada metode display mahasiswa yang fungsinya untuk mencetak NIM, nama sama asal. Dan di sini ada metode get NIM yang fungsinya untuk mengembalikan nilai dari NIM-nya. Dan ada metode get nama yang fungsinya untuk mengembalikan nilai nama dari string tadi. Dan di sini ada kelas advanced sorting yang isinya ada metode-metode banyak ini operasi. Ada merge sort, self sort, dan quick sort. Di sini awalnya saya deklarasikan array bernama MHS dengan tipe objeknya mahasiswa dan variabel elemen dengan tipe integer, aksesnya private. Di sini ada konstruktornya dengan parameter inmax, itu ukuran dari arraynya, MHS, new MHS, max, ini ukuran dari arraynya, dan n elemen saya kasih awalnya 0. Kemudian di sini ada metode insert yang fungsinya untuk menambahkan atau memasukkan nilai atau elemen. Itu yang dimasukkan ada NIM, nama, dan asal, dan pemanggilan class object mahasiswa, NIM, nama, asal. Kemudian elemen ini akan diinkrementkan. Itu. Kemudian saya akan melanjutkan tentang metode merge sort. Di sini tentang sorting merge sort. Merge sort itu adalah sebuah teknik pengurutan dengan cara membagi menjadi beberapa bagian, awalnya menjadi 2 bagian, terus 2 bagian itu akan dipecah lagi menjadi 2 bagian, seterusnya menjadi suatu elemen yang tunggal. Di sini metode merge sortnya saya memberi mahasiswa array bertipe objek mahasiswa dengan nama workspace dengan ukurannya n elemen. Kemudian akan memanggil metode break merge sort dengan isiannya ini workspace 0 n elemen. Kemudian di sini ada metode break merge sort, tipenya array bertipe objek mahasiswa integer lower bound dan integer upper bound. Jika lower bound sama dengan upper bound, jadi lower bound ini indeks yang bawah dan upper bound ini indeks yang atas, itu akan dikembalikan. Jika tidak, maka akan di mid sama dengan lower bound plus upper bound bagi 2. Ini sudah saya jelaskan tadi, itu apabila memiliki suatu array itu akan dibagi menjadi 2. Itu ketika lower boundnya ini di sini awalnya 0, terus
Kemudian upper boundnya kita misalkan 7, jadi 0 tambah 7 bagi 2, berarti kita menemukan 3,5, berarti indeks keempat. Terus indeks keempat, apabila udah dibagi 2 akan dipanggil rect merge dengan isian workspace, lower bound, dan mid. Ini akan direkursi lagi sampai kondisi ini sudah memenuhi. Apabila sudah memenuhi akan direkursi lagi menggunakan rekursi yang di bawahnya ini dengan isian workspace, mid ditambah 1, dan upper bound. Apabila kondisi rekursi ini sudah memenuhi akan dipanggil method merge. Method merge-nya ini ada di bawah. Method merge ini fungsinya untuk membandingkan data-data yang telah menjadi tunggal itu nanti akan digabungkan, dibandingkan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, nanti akan digabungkan menjadi suatu array yang urut. Seperti ini codingannya. Ini deklarasi variabel c dengan nilai 0, integer low bound sama dengan low index, integer mid sama dengan high index kurangi 1 kan, integer n item sama dengan upper bound dikurangi lower bound ditambah 1. Di sini saya menggunakan perulangan while dengan isian jika low index kurang dari mid and high index kurang dari sama dengan upper bound. Jika MHS ini kita memanggil objek yang di mahasiswa array MHS dengan pemanggilan metode nama dan akan diurutkan dengan menggunakan compare to ignore case. Di sini kenapa saya menggunakan compare to ignore case? Jadi biar data misal huruf pertamanya itu besar, terus ada huruf yang pertamanya kecil, itu diabaikan. Jadi diurutkan sesuai dengan alfabetnya dengan mengabaikan besar kecilnya huruf. Dengan isi yang akan diurutkan yaitu high index dan pemanggilan nama kurang dari 0. Jika ini memenuhi, maka array workspace-nya sama dengan array low index dengan di increment. Jika tidak, maka workspace J++ akan disama dengan high index. Di sini ada perulangan lagi. Jika low index kurang dari mid akan dioperasikan dengan workspace J++ sama dengan MHS low index plus plus. Jika high index kurang dari upper bound, maka akan dioperasikan workspace J++ sama dengan MHS high index plus plus, dan akan di looping lagi menggunakan for dengan nilai awal J sama dengan 0, J kurang dari n item, J increment. Maka akan dioperasikan MHS lower bound plus J sama dengan workspace J. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sorting cell. Di sini saya membuat metode dengan nama cell sort dengan isian kita akan mencetak cell sort. Deklarasi ini deklarasi bertipe objek mahasiswa dan in H. H ini adalah jaraknya. Kenapa? Cell sort sendiri itu adalah suatu teknik sorting dengan membandingkan
dua elemen ini pada posisi atau jarak tertentu. Misalnya kita memiliki data 8, maka 8 ini sebagai n elemen akan dibagi menjadi 2, yaitu 4, dan akan di looping. Jadi dua elemen ini akan dibandingkan dan berulangan for dan while. Apabila yang kiri itu lebih besar daripada yang kanan, akan di swap dan menggunakan MHS in sama dengan temp. Apabila ini sudah memenuhi pada jarak posisi 4 itu tadi, maka jarak 4 itu tadi akan dibagi menjadi 2. H bagi sama dengan 2, yaitu H sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Jadi dua elemen yang tadi itu akan dibandingkan pada jarak 2. Jangan looping sama seperti ini, terus dibandingkan 2. Apabila yang kiri lebih besar daripada yang kanan akan di swap. Kemudian apabila sudah memenuhi, maka akan dibagi lagi. 2 tadi itu akan dibagi lagi menjadi 2, yaitu dengan jarak posisi 1. Jadi dua elemen pada jarak posisi 1 itu akan dibandingkan lagi, seterusnya menggunakan looping for dan while ini, sehingga menjadi suatu data yang urut. Itu cell sort. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang quick sort. Di sini ada metode quick sort, dan quick sort sendiri adalah metode teknik pengurutan data dengan menggunakan suatu pivot atau batas dan membaginya menjadi 2 partisi. Jadi pivot itu sebagai batas. Nilai yang di sebelah kiri pivot itu harus lebih kecil daripada pivot, dan nilai yang sebelah kanan pivot harus lebih besar dari pivot. Di sini ada metode rekursi quick sort. Jika batas kanan kurangi batas kiri kurang dari sama dengan 0, maka akan dikembalikan nilainya. Jika tidak, maka akan pivotnya ini akan diberi nilai array mahasiswa dengan indeksnya batas kanan. Jadi di sini pivot yang saya akan gunakan adalah pada elemen batas kanan dengan integer partition dan isian batas kiri batas kanan pivot. Apabila sudah memenuhi di pemanggilan ini, maka akan direkursi lagi, direkursi dengan pemanggilan metode sendiri dengan isian batas kiri kurangi partisi -1, dengan metode quick sort dengan isian partisi +1 batas kanan. Kemudian di sini ada metode partition it. Di sini seperti swap. Apabila pivot kan di sini saya mengambil pada elemen yang batas kanan. Jadi elemen yang sebelah kiri itu harus lebih kecil dan sebelah kanannya pivot itu harus lebih besar. Jadi ini akan di swap apabila ada nilai yang lebih besar daripada pivot itu di sebelah kiri. Kemudian di sini saya ada metode swap, fungsinya untuk menukar data yang lebih besar dengan data yang lebih kecil. Kemudian di sini ada metode display untuk menampilkan arraynya. Kemudian di sini metode mainnya saya buat kelas sendiri, data mahasiswa, dan datanya saya masukkan dengan nilai maksimal n elemen yang bisa dimasukkan adalah 100. Dan di sini saya memasukkan insert data-data mahasiswa serta NIM dan asalnya. Kemudian saya panggil metode merge, terus saya tampilkan.
dan hasilnya seperti ini. Kita tunggu. Jadi hasilnya seperti ini. Ini data sebelum urut. Terus ini merge yang saya urutkan sesuai nama. Sesuai nama saya menggunakan compare to ignore case. Jadi besar kecilnya diabaikan. Jadi sesuai alfabet. Dan cell sort saya urutkan berdasarkan NIM 200 sampai 220, dan quicksort ini saya urutkan sesuai nama. Sama saya menggunakan compare to ignore case. Itu saja dari tugas yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.